Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa dengan saya, Juna Sini Channel. Di sini kita bahas pada mata kuliah manajemen keuangan di pertemuan ke-6. Kita bahas mengenai manajemen persediaan. Persediaan ini adalah sesuatu yang akan dijual, itu intinya. Jadi tergantung dari perusahaannya. Kalau perusahaannya merupakan perusahaan dagang, maka persediaannya adalah persediaan barang. Tapi kalau perusahaannya merupakan perusahaan industri, berarti ada bahan baku, kemudian setelah diolah belum jadi, setengah jadi. Dan kalau sudah jadi dan siap untuk dijual, merupakan barang jadi. Jadi persediaan ini merupakan model yang selalu dalam keadaan berputar. Kenapa? Karena terus-menerus dia akan mengalami perubahan. Persediaan merupakan elemen utama dari modal kerja, karena yang pertama, persediaan ini memiliki jumlah yang paling besar dibandingkan modal kerja lainnya. Kenapa? Seperti kita pernah jelaskan, yang namanya perusahaan industri, dia mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, di sini modal kerja atau uang yang tertanam di dalam persediaan itu tentulah hasil lebih besar, ya. Kemudian aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana terus-menerus akan mengalami perubahan. Kenapa? Kalau perusahaan dagang, berarti persediaan barang dagang itu nanti akan dijual, berarti akan terus berputar, ya. Kemudian tingkat likuiditasnya paling rendah. Kenapa? Di antara modal kerja itu ada cash, efek, piutang, inventory. Cash yang paling liquid. Kenapa? Suatu waktu bisa untuk dipakai, ya. Kemudian efek ini juga penting, ya, lebih liquid daripada persediaan. Kenapa? Karena efek adalah satu surat berharga yang dibeli dengan tujuan untuk memutar kelebihan kas, ya. Jadi pasti bisa dijual sewaktu-waktu, ya. Kemudian piutang ini adalah hak kita untuk menagih, berarti sudah menjadi hak kita. Makanya di sini likuiditasnya lebih tinggi dari inventory. Tapi kalau inventory itu belum terjual. Jadi untuk bisa membeli sesuatu, nah itu tingkat likuiditasnya. Berarti inventory tadi harus terjual dulu, tidak seperti yang lain, ya. Kemudian macam-macam persediaan tadi sudah, ya, ada barang dagang. Kalau itu namanya perusahaan dagang, ya. Kalau perusahaan industri berarti ada persediaan. Oke. Nah, untuk faktor penentu besarnya persediaan ada lead time, namanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. Jadi kalau misalnya lead time-nya 1 minggu, selama 1 minggu ini persediaan itu kira-kira dibutuhkannya berapa? Kemudian frekuensi penggunaan bahan selama satu periode, kemudian ada jumlah dana yang tersedia, ya. Kenapa? Karena perusahaannya hanya bisa cash and carry, artinya dia hanya boleh membayar cash, belum ada kerjasama atau apapun dengan supplier, berarti di sini tergantung dari jumlah dana yang tersedia. Jadi kalau dananya kecil, kalau harus cash and carry, dia tidak punya link untuk tempo misalnya, berarti di sini kita harus berpikir lagi, ya, bagaimana caranya biar dengan dana yang ada kita bisa menyediakan persediaan yang memadai. Kemudian daya tahan bahan persediaan, ya. Jadi apabila daya tahannya itu hanya sebentar, sedikit, ya, jadi cuman expirednya 1 bulan, berarti kita nggak boleh yang namanya kita menyetok, ya, persediaan selama 1 bulan. Kenapa? Resikonya terlalu besar. Oke, ini biaya persediaan optimal. Ini ada sebenarnya biaya pengelolaan persediaan, ada biaya pesan, ada biaya simpan. Nah, yang namanya optimal apabila biaya pesan sama dengan biaya simpan, ya. Nah, apa itu biaya pesan?
Ini semua biaya dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Jadi meliputi biaya dalam selama proses pesanan ya, kemudian biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan dan pengecekan barang dan penimbangan, biaya penempatan bahan ke dalam gudang, biaya proses pembayaran. Nah, untuk yang biaya pesan dan juga biaya simpan, perhatikan kalau Anda main di ekspor impor, berarti ada namanya cost, price, and insurance. Cost insurance CIF ya, cost insurance and price. Nah ini berarti kita harus hati-hati dalam melihat ya apakah di situ biaya pemesanan itu siapa yang tanggung, biaya simpan siapa yang tanggung ya. Oke, next di sini untuk biaya simpan mitra import yang tadi saya bilang ya. Jadi ada misalkan ada main di sebuah ekspor impor, di situ berarti ada CIF, cost import insurance and tax. Nah, di sini biaya simpanan meliputi biaya sewa gudang. Kenapa? Ini juga sewa gudang yang mana? Kalau kita pesan itu kan kalau untuk di luar negeri ya, kalau misalnya sudah pesan kemudian disimpan di gudang sana atau mungkin simpan di gudang yang di bea cukai. Misalnya kita ngirim pakai di lewat Tanjung Priuk ya, berarti di sini kemungkinan di situ ada yang namanya biaya simpan, jadi sewa gudang. Kemudian biaya pemeliharaan bahan yang ada di gudang ya. Contoh untuk yang was misalnya ya, saya sebutkan ya. Nah di sini untuk menyimpan persediaan dan memelihara persediaan es krim berarti dibutuhkan satu apa namanya satu freezer ya, berarti di freezer itu juga ada yang namanya listrik, ada biaya listriknya. Kemudian yang ketiga adalah biaya modal, ini misalnya bunga ya. Kita membeli bahan baku dengan menggunakan uh, hutang, berarti di sini ada biaya bunganya. Biaya asuransi yang tadi cost insurance and price tadi. Kemudian biaya keusahaan barang atau kadaluarsa dan biaya pengeluaran barang. Jadi kalau kira-kira barangnya cepat kadaluarsa, berarti jangan sampai disimpan terlalu lama di gudang. Selanjutnya ada EOQ, in Economical Order Quantity. Ini metode untuk menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis. Ini EOQ ya. Dasar penentuan EOQ adalah biaya pesan sama dengan biaya simpan ya. Oke, next. Ini jadi syarat pembelian dengan EOQ bisa dihitung apabila dalam kondisi harga pembelian barang per unit konstan, bahan baku selalu tersedia di pasar, kemudian kebutuhan bahan baku tersebut stabil. Oke. Ini rumusnya 2 kali R kali S per P kali I. Nah, R-nya adalah jumlah unit yang dibutuhkan, ya. Kemudian S-nya adalah biaya pesannya yang paling pesan, P itu price harga, I adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Oke. Ini contoh ya. Ini adalah oke saya geser dulu. Nah, kelihatan ya. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari biaya di gudang. Biaya pesannya adalah 15 juta setiap kali pesan. Nah, jumlah material yang dibutuhkan setahun itu 1.200 unit dengan harga 1 juta. Nah, kita lihat EOQ-nya. Ini tinggal masukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi EOQ ini 2 kali, yang ini ya, ini adalah kebutuhannya, kebutuhan material atau persediaan. Nah, di sini kenapa 15 juta menjadi 15? Nah, di sini kan biaya pesannya 15 juta setiap kali pesan. Tapi di sini uh, uh, untuk material yang dibutuhkan 1.200 unit dengan harga 1 juta. Berarti kalau kita di sini ditulis taruhlah 15 juta, kemudian di bawahnya ini harganya itu adalah 1 juta, berarti kan yang ini bisa dicoret ya, jadi 15 kali 15 yang di atas ya, di bawahnya adalah 1. Jadi kalau kita hitung pokoknya ada 300 unit, berarti EOQ-nya adalah 300 unit. Oke, sekarang
untuk yang material 1.200 unit ini dapat dipenuhi dengan cara, jadi ada banyak alternatif ya. Misalnya 1 kali pesan, 2 kali pesan, 3 kali pesan, dan seterusnya. Kita lihat ada berapa ya. Kalau kita, ini adalah tabelnya setelah diisi, nah seperti ini ya. Jadi untuk apabila 1 kali pesan berarti berapa bulan sekali dilakukan, berarti dari 12 kali ya. Apa ini berapa bulan sekali, jadi ada 12 bulan ya 1 kali. Jadi kemungkinan frekuensi pembelian ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah ini berapa bulan sekali? Kalau 1 kali berarti di sini 12 bulan sekali. Kalau 2 kali berarti 12 dibagi 2 jadi ada 6 dan seterusnya. 12 bagi 3 ada 4 dan seterusnya ya. Kemudian jumlah unit setiap pesanan. Tadi kan 1.200. Kalau dipesan 1 kali berarti per pesanan 1.200 juga. Kalau 2 kali berarti 1.200 dibagi 2. Jadi ada 600. Dan seterusnya. Oke. Kemudian nilai persediaan di sini 1.200 juta kali 1 juta tadi ya. Harganya jumlah unit 1.200 dikalikan harganya 1 juta. Berarti ada 1.200 juta. Oke. Ini kalau dipesan 1 kali, ini nilai persediaannya. Tapi kalau 2 kali berarti dibagi 2. 1.200 bagi 2, 1.200 bagi 3 dan seterusnya. Nah, sekarang biaya simpan. Tadi biaya simpannya ada 40%. Berarti 40% dari 600 juta. Ini ada 240 juta dan seterusnya. Oke, 40% kali 300 berarti ada 120 juta dan seterusnya. Nah, sekarang biaya pesan. Biaya pesan tadi kan kalau kita sekali pesan itu 15 juta. Jadi kalau 2 kali pesan ya berarti 15 juta dikalikan 2. Jadi ada 30 juta. Ya, kalau 4 kali ya 3 kali berarti 3 kali 15 juta. Inilah biaya simpannya. Nah, sekarang jumlah biaya semuanya berapa? Biaya simpan ditambah biaya pesan. Inilah jumlah biaya keseluruhan. Ini juga sama. Nah, perhatikan di sini di antara alternatif pesanan 1 kali, 2 kali, dan seterusnya, ini yang paling menghasilkan biaya minimal adalah yang 3 ya. Jadi ada 4 kali pesan ya. Nah, di sini sekali pesannya ada 300 unit. Jadi kalau kita hitung ke bawahnya untuk biaya simpan dan biaya pesan 120 juta ya. Nah, ini adalah kurvanya ya, jumlah biaya variabel ya. Kemudian di sini dari sini ya, ini jumlah biaya simpan ya. Kemudian di sini ini biaya pesan. Berarti biaya pesan sama dengan biaya simpan ini akan menghasilkan jumlah biaya variabel dalam satu periode yang paling minimal. Jadi ini perpotongannya kalau kita tarik garis ke atas ya, berarti di sini ada 300 unit untuk sekali pesan. Oke, ini penetapan EOQ berdasarkan biaya penyimpanan. Ini rumusnya ya, 2R kali S. Oke, contoh biaya material dibutuhkan selama setahun 1.600 unit ya. Biaya pesanan ini adalah 100 juta setiap kali pesan. Biaya simpan per unit 0,2. Jadi EOQ-nya kita tinggal masukkan saja. Ya, sama dengan yang tadi ya, 1.600 kali 100. Nah, kenapa di sini 100 tidak 100 juta? Karena di bawahnya ada yang lain. Oke, jadi di sini ketemunya adalah 810 juta, 800 juta. Oke, ini kalau dengan CPT stok berarti EOQ tadi kan economical order quantity yang paling minimal, tapi ada yang harus kita siapkan ya, yaitu adalah safety stock. Safety stock adalah persediaan yang paling minimal agar operasional berjalan lancar ya. Ini safety stock ya. Oke, sekarang kita lanjut nih contoh ya.
Untuk perhitungannya, ini EOQ yang tadi kita hitung ditambah dengan saving stock. Jadi 300 andaikan saving stock ada 25, berarti ada 325. Oke, ini adalah jumlah barang yang ada di gudang setelah ada saving stock. Ini ROP, the order point ya. Jadi untuk titik di mana kita tidak akan merugi gitu ya, itu namanya real point. Titik menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pesanan lagi, sehingga penerimaan material yang besar itu tepat waktu, di mana persediaan di atas adalah stok sama dengan normalnya. Ini seperti stok adalah batas dari pengaman, ini harus ada ya. Faktor penentunya yang pertama adalah penggunaan selama tenggang waktu yang kita bilang lead time ya. Jadi kalau kita pesan membutuhkan waktu seminggu, nah seminggu itu sebelum kita lakukan, kita evaluasi ya di situ. Kalau seandainya bahan bakunya terlambat, otomatis kalian hanya membayar mereka untuk tidur. Kenapa? Nggak ada bahannya, nggak ada bahan baku, nanti apa yang akan dikerjakan? Nggak ada kan? Seperti itu. Jadi ada harus diperhitungkan namanya list time, kemudian safety stock itu ya harus ada. Jadi kalau di perusahaan itu kan kalau nggak ada order, orangnya datang itu kan pemerintah mewajibkan untuk membayar seperti itu. Jadi untuk menghindari seperti itu, caranya kita tunggu poin. Faktor yang harus diperhatikan yang pertama adalah penggunaan selama tenggang waktu yang tadi dibilang lead time, kemudian besarnya CVT stoknya. Nah ini adalah CVT stock near order point, kemudian CVT stock ditambah penggunaan selama lead time. Atau ini adalah proses tertentu dari CVT stock ditambah kebutuhan lead time. Nah, lead time di sini menggunakan penggunaan bahan baku selama tenggang waktu untuk mendapatkan barang. Oke, sama di sini juga kita semoga paham ya. Oke, Anda bisa ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share.